masih di Postbar podcastnya para pemaris lagu baru. Oke, masih ketemu lagi bareng dengan para baris lover semua. Kita hari ini ada di Balai Kota Bandung. Kita hari ini meliput persiapan tentang pengibaran bendera merah putih 17 Agustus di masa pandemi COVID-19. Buat kami semua yang tetap penting di channel YouTube Rocky. Oke, hari ini Rocky udah kedatangan bintang tamu, bukan bintang tamu ya, abah senior sesepuh dari Paskibraka Kota Bandung, yaitu Kang Eki. Ya, Kang, salamnya gini ya. Nah, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, Kang Eki ini adalah Ketua Paskibraka Kota Bandung. Ya, Kang, betul? Ketua Pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kota Bandung. Oh, Ketua Pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kota Bandung. Ya, Kang, ada beberapa yang buffers, kalau biasanya di YouTube ini dibilangnya buffers, Kang, baris lovers. Baris lovers. Nih, di masa 17 Agustus ini untuk masa pandemi ini gimana Kang persiapan untuk pengibaran bendera merah putih tanggal 17, Kang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir di tempat kita. Kebetulan kita memang untuk hari ini lagi persiapan pengukuhan Paskibraka Kota Bandung. Pada intinya untuk menjawab pertanyaan barusan, memang di masa COVID ini ada beberapa hal yang memang tentunya agak sedikit berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi harus digarisbawahi ya, walaupun kita dengan posisi misalkan berbeda dari segi sebenarnya, kemudian dari segi mungkin pendanaannya dan lain-lain, tapi tetap rasa perjuangan kita, rasa untuk mengisi kemerdekaan ini melalui perjuangan melalui pengibaran bendera pusaka ini jangan sampai harus lebih ya. Jadi kan boleh tanya juga, ini pertamanya kan dulu ada berita-berita nih ya di sosmed bahwa Paskibraka itu tidak diadakan, malah ada yang hanya upacaranya 10, tapi kesini-kesininya tetap diadakan. Nah, apa perkembangan kesini, apakah pertamanya memang harus pasukan tetap 1845 dan berapa, atau sampai sekarang berapa jumlahnya? Baik, dinamika ini masih terus berjalan. Intinya melalui teman-teman di pusat, tentunya di Jakarta, awalnya memang tadinya ada rencana wacana akan digantikan oleh TNI Paspampres untuk di pusat dulu. Kemudian melalui pengurus Purna Paskibraka Indonesia dan para senior di Jakarta, akhirnya memang disepakati Paskibraka yang akan mengibarkan bendera, walaupun memang jumlahnya 3 orang, ya 3 orang untuk pengibaran dan 3 orang untuk penurunan. Nah, alhamdulillah walaupun demikian untuk di beberapa daerah terutama provinsi yang belum melaksanakan kegiatan seleksi, sama pusat juga belum melaksanakan seleksi, mereka menggunakan anak-anak angkatan 2019. Nah, untuk di Kota Bandung sendiri, karena memang kita sudah melaksanakan seleksi dan selesai sebelum COVID ini. Berarti sebelum Maret sudah beres kan? Sudah. Kita sudah selesai di bulan Februari akhir. Jadi sudah ada 100 orang yang memang akan kita usahakan tetap bertugas ya, karena kan memang Paskibraka Kota Bandung kan biasa 100 orang ya kan, 100 orang. Nah, untuk tahun ini rencana kita melaksanakan 3 orang pengibar, 1 orang pembawa baki untuk pagi, dan 3 orang penurun dengan 1 orang pembawa baki sore. Jadi 8 orang. Nah, yang 8 ini sebagai pasukan inti diiringi oleh teman-temannya yang lain sebagai pengawal dan penjaga bendera merah putih ya. Jadi sisanya berarti 42 pagi untuk penjaga dan pengawal bendera merah putih ini. Sore pun
sama sekitar ulangi 9 berarti 92 dibagi 2 46 ya. 46. Betul ya, 46 pagi, 46 sore untuk pengawal dan penjaga bendera. Jaganya tetap anak paskibraka juga kan? Tetap bendera ini anak-anak yang hasil seleksi paskibraka yang 100 itu kan. Yang 100 itu. Nah, yang 100 8 sebagai pasukan inti, yang sisanya sebagai pengawal dan penjaga bendera pusaka. Iya. Nah, itu dia semuanya bertugas. Nah, kalau boleh tahu kan apa sih yang paling kesulitan nih? Kalau boleh tahu asrama juga nggak sih? Pulang pergi atau gimana? Terus kesulitannya apa aja sih? Terima kasih sudah ditanyakan. Oke Kang, lanjut kesulitan apa sih Kang yang dihadapi? Terus ini asrama apa sih Kang? Ya, nah kan ini masa pandemi nih ya, masih pandemi. Jadi kesulitan apa aja sih yang selama ini dihadapi? Karena memang lagi masa sulit ya. Jadi kalau Bapak tahu di Balai Kota Bandung ini tiap tahun adalah hajatnya SMP, SMA sampai SD, anak ekskul lah khususnya paskibra ya. Karena setelah pengibaran itu kan biasanya lomba-lomba sampai sorenya itu nonton lagi gitu. Jadi hiburan. Nah ini apa sih Kang yang kesulitan? Nah ini benar-benar pertanyaan ya. Jadi saya begini ya, ini menginformasikan bahwa memang paskibraka ini simultan dengan Paskibra Kota Bandung. Iya. Jadi kami Paskibra Kota Bandung itu kan di akhir pendidikannya ada yang namanya asrama desa bahagia. Iya betul. Nah, dengan kondisi COVID sekarang dari bulan Juni ini memang asrama desa bahagia itu tidak mungkin dilaksanakan, apalagi misalkan 400-500 orang di satu tempat. Iya, bisa kan. Nah, sekarang kami menggunakan bersama dengan teman-teman instruktur Paskibra Kota Bandung lainnya melaksanakan namanya Desa Bahagia from Home. Oh iya, jadi Desa Bahagia ini daring, dan jadi mereka melaksanakan kegiatan Desa Bahagia di rumah. Kita beri rundownnya ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sampai ada sholat tahajudnya, sholat duhanya, segala macamnya. Nanti ada laporannya lewat WA juga gitu atau? Nah, ini kenapa saya bilang penting, karena Paskibraka juga yang paling utama adalah bukan latihan barisnya ya, tapi latihan kepemimpinan dan keterampilan pemuda. Nah itu kan, itu benar banget guys. Oleh karena itu Paskibraka ini tadi simultan dengan yang Paskibra Kota Bandung, mereka tetap melaksanakan latihan kepemimpinan keterampilan pemudanya di rumah. Nah, untuk materinya kita berikan di sini Kang. Di sini. Sebagian ya. Tapi tetap pakai protokol kesehatan yang ketat ya Kang ya. Nanti bisa dilihat termasuk kita juga pengukuhan pun tetap menggunakan face shield, tetap menggunakan ini ya. Tapi bocoran dong Kang, dikasih kuota nggak anak paskibra? Untuk kuota itu. Nah, kalau itu memang kita sekarang memang kita adalah organisasi memang swadaya. Ya untuk sementara ini kita tidak melaksanakan itu. Tapi kalaupun misalkan ada anak yang memang tadi ya secara secara misalkan handphonenya tidak punya ataupun apa gitu kan, ada kendala, nanti pelatihnya membentuk pantauan khusus. Oh ya, kalau di sekolah sekarang luring ya Kang, luar daring ya. Oke Kang, terima kasih nih, kita udah terima. Terakhir Kang, untuk pertanyaan Kang, harapan Kang ke depannya Paskibra dalam masa pandemi ini apa sih harapannya? Terus juga untuk Paskibra di seluruh Indonesia Kang, apa sih harapan Kang? Baik, jadi begini, untuk di masa pandemi ini kita sebagai seorang Purna Paskibraka Indonesia tentunya kita jangan jangan patah semangat. Terus kita bisa membantu, kita menjadi relawan minimal untuk keluarga kita sendiri, kemudian untuk lingkungan kita sendiri, ya lebih luasnya untuk masyarakat. Kita pun dari Purna Paskibraka Indonesia saat ini berusaha mengumpulkan bantuan-bantuan, data-data, terutama untuk untuk bisa menjadi volunteer ya, memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan. Nah, untuk adik-adik tentunya yang masih sekolah
ya titip ya, tetap belajar yang baik walaupun dari rumah ya Kang ya. Ini tugas adik-adik sebagai seorang paskibraka, sebagai seorang paskibra, menunjukkan bahwa adik-adik bisa menjadi seorang penyenang orang tua, penenang orang tua. Jangan sampai justru kita di rumah justru jadi malas-malasan. Iya. Dan tentunya tetap berdoa supaya pandeminya cepat selesai ya Kang ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Insya Allah ya. Jadi kita hari ini dapat ilmu yang cukup bermanfaat juga. Kita ngeliput hari ini diterima dengan baik. Terima kasih Kang. Ya. Oke, masih tetap di podcast Siapa Pemaris Legendaris. Di podcast Lapar Pemaris Legendaris. Ya, hari ini kita masih ada di lingkungan Balai Kota Bandung, guys. Para Bavers semua, Balai Lovers, kita masih ngeliput tentang persiapan pengibaran bendera merah putih 17 Agustus di masa pandemi COVID-19. Dan sekarang sudah ada di sebelah Rocky Bapak Iwan sebagai ketua seksi kepala seksi kepemudaan. Wah, kepemudaan dari Kota Bandung dan pendidikan karakter juga Pak ya. Pak Rocky mau tanya tentang seputar paskibra ini. Nah, sebenarnya dari pihak pemerintah Kota Bandung, apa sih yang mendasari Bapak untuk mendasari pemerintah Kota Bandung untuk di Kota Bandung tetap ada paskibra untuk pengibaran bendera gitu? Karena di beberapa daerah juga sudah ada yang tidak memakai paskibra yang baru ya Pak ya, ada yang juga pakai yang tahun kemarin. Nah, ini apa sih yang mendasari Pak? Ya, baik. Jadi seperti ini. Jadi kebetulan kita di awal tahun 2020 kita sudah melaksanakan seleksi. Sudah melaksanakan seleksi dan dari sekitar 800 peserta, jadi kita berhasil menyaring sampai 100 orang karena setiap tahunnya paskibra Kota Bandung itu berjumlah 100 orang. Jadi berbeda dengan normal ya. Kalau daerah lain sih 75 ya. Tapi kalau untuk di Kota Bandung khusus 100. Nah, di bulan Maret, di tanggal 16 Maret terakhir kita itu sudah menyeleksi 20 anak-anak yang dari 100 untuk dikirimkan ke provinsi. Jadi kita di bulan Maret itu sebetulnya sudah selesai. Kita sudah ada calon-calon paskibranya. Udah tinggal latihan lah ya. Setelah itu pada tanggal 16 Maret barulah keluar kita libur bagi surat edaran dari Pak Wali bahwa antisipasi COVID ini. Nah, jadi kita memang cepat untuk mengadakan seleksi. Nah, kalau untuk daerah lain itu sampai ada yang sampai sekarang itu memang belum melaksanakan seleksi. Karena apa? Sudah duluan. Tapi kita karena dari awal tahun, alhamdulillah ya kita cepat gitu. Tapi justru jadi dilema nggak sih Pak, karena kita sudah seleksi begitu banyak harus sekarang gimana Pak itu? Nah, itu dia. Makanya ini seperti yang sekarang ini acara pengukuhan. Acara pengukuhan ini sebenarnya adalah dilema itu. Jadi sebenarnya seperti ini. Kita sudah ada 100 orang calon paskibra dan jangan sampai sia-sia. Jadi makanya kita buat ini pengukuhan. Ini pengukuhan hanya 8 orang, tetapi mewakili temannya yang 100 orang. Yang tadi dengan adanya pengukuhan ini berarti sah paskibra 2000. Kalau biasanya dikukuhkan 100 orang, kalau ini karena dalam protokol seperti ini, jadi hanya 8. Jadi walaupun 8 tetapi bisa dianggap sah gitu. Jadi sah walaupun tidak bertugas. Ini kan karena darurat ya. Jadi yang bertugas hanya 8 orang. Tetapi prinsipnya mereka bisa bertugas di tahun depan. Seperti itu. Karena kita juga belum tahu tahun depan bakal gimana. Iya, makanya ini jadi ada usulan juga. Kalau pertama sih kalau saya karena nganggapnya kebetulan pun anggaran kami kan ditarik semua ke COVID. Ke COVID ditarik semua anggaran. Jadi karena ini ada usulan dari PPI dari Kang Eki yang barusan bahwa Pak ini bagaimana caranya kita harus mengukuhkan katanya. Nah, jadi ya saya anggap kalau memang bisa dilaksanakan dengan sederhana seperti sekarang ini ya kenapa tidak? Walaupun sederhana tapi tidak mengurangi esensi dari pengukuhan itu ya Pak ya. Jadi hikmatnya tetap, jadi sahnya tetap gitu.
gitu. Jadi seperti itu. Jadi makanya karena kita Kota Bandung sudah ada 100 orang Paskibra 2020, bukannya kita mengindahkan aturan dari Kemensesnek gitu ya, tetapi ya kita sudah ada gitu. Tapi ada tahapan-tahapan nggak Pak, seperti misalnya PCR rapid nggak sih untuk anggota yang baru? Karena ini cuma 8 kayaknya tes suhu aja. Tes suhu aja ya. Tapi tetap dikontrol dengan protokol kesehatan. Tetap pakai masker, pakai face shield. Karena kan dari 100 jadi 8 kan sangat maksimal lah istilahnya protokolnya gitu. Kalau ke teknis Pak, nanti apakah bocoran aja nih? Apakah nanti anaknya harus pakai masker juga atau face shield pada saat pengibaran? Nah, barusan tadi pagi waktu di latihan saya ada informasi dari pembina gitu kan, katanya seperti di pusat memakai itu face shield itu dengan masker. Cuman ya kita yang mana bagusnya lah, kalau memang kita harus ikuti yang di pusat ya silakan, tapi kalau menurut saya sih kalau hanya bertiga, karena yang bertugas itu di pagi hari hanya 4, di sore hari 4 gitu jadi kan kalau jaraknya 1,5 meter kayaknya aman lah. Nah, seperti itu. Terima kasih ya. Untuk terakhir pertanyaan, ada apakah upacaranya untuk semua pegawai Pemkot atau dibatas juga sih Pak? Oh tidak, jadi untuk upacara hanya 20 orang. Itu terdiri dari 5 dari Angkatan Darat, 5 Angkatan Laut, 5 Angkatan Udara, dan 5 kepolisian. Jadi peserta upacara hanya itu saja. Tapi tidak ada SM. Nanti yang ikut upacara itu hanya wali kota, wakil wali kota, sekda, dan forkompimda. Dan ditambah nanti dengan musik. Musik dari tentara sekitar 25 orang. Nah, biasanya drumnya juga dari anak-anak juga biasanya Pak. Sekarang dari tentara. Yang terakhir Pak, harapan Bapak untuk tahun ini terhadap Paskibra, untuk anak Paskibra semua di Kota Bandung khususnya, umumnya di Indonesia Pak, apa menghadapi masa pandemi ini? Jadi ini istilahnya bukan ini ya hanya masukan gitu ya, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat walaupun dengan keadaan seperti ini. Maknanya sama, memang situasinya berbeda gitu. Maknanya yang penting hikmahnya, maknanya tetap sama. Jadi ya saya harapkan khususnya untuk Kota Bandung, jadi anak-anak tetap semangat walaupun yang sisanya tidak bertugas, tetapi ya mereka tetap Paskibraka Kota Bandung 2020. Terima kasih Pak. Masih di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Oke guys, para Baris lovers, kita masih ada di Balai Kota Bandung. Kita masih ngeliput tentang persiapan pengibaran bendera merah putih di masa pandemi COVID-19. Dan ini kita sudah barengan sama instruktur dari Paskibra Kota Bandung. Kan, sambil gini kamu teh. Iya. Boleh tahu namanya Kang Hendri? Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yuda Prastio. Saya Purna Paskibra Indonesia Kota Bandung tahun 2015. 2015 ya? Siap 2015. Tapi masih mukanya masih awet-awet gitu ya. Saya kirain 2019 itu 2018. Siap. Itu 2015. Masih awet muda ya. Kayak saya. Ya. Kita santai aja ya. Ini kata siapa nih? Izin memperkenalkan diri, saya Aulia Nur Hanifah, angkatan 2015 juga. Satu angkatan. Oh, satu angkatan. Ya, betul. Ya, nah, kita dari podcastnya para pembaris nih, kita mau menanya tentang persiapan dari pelatih Paskibra Kota Bandung. Ada kesulitan apa sih? Yang pertama pasti kesulitan dong ya, karena kita masa sulit nih. Dalam melatih kali ini apa sih kesulitannya? Pasti kesulitan yang pertamanya itu, kesulitan yang pertama sendiri, yang pertama dari jumlah pasukannya Mas ya. Jumlah pasukannya yang biasanya 100 orang kini di-cut menjadi 8 orang. 4 pagi dan 4 sore. Kibra yang biasanya harusnya 12 orang itu justru lebih sulit kalau sedikit. Lebih sulit karena tidak ada patokan depannya. Jadi kosong pasukan depannya. Seperti itu. Sedangkan yang biasanya depannya terisi, sekarang jadi kosong, jadi lebih sulit untuk mematokan belok atau haluannya. Oh gitu. Seperti itu. Oh jadi bukan nggak berarti pasukannya lebih sedikit lebih gampang ya? Oh tidak Mas, karena lebih susah lagi untuk haluan atau belok kanan atau belok kirinya. Kalau lebih sedikit itu kesalahannya lebih terlihat ya? Betul. Kesalahannya lebih detail lagi.
Jadi sebelum ini saya udah nanya-nanya sama Kang Eki ya. Betul. Karena katanya Desa Bahagianya juga melalui daring. Betul. Gimana sih Teh? Nah, jadi namanya tuh AFH atau Asrama from Home. Asrama from Iya, Home. itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya Desa Bahagia. Kayaknya kalau se dari Indonesia atau mungkin Jawa Barat kayaknya Bandung aja ya. Bandung aja. Bandung saja. Hanya Bandung aja. Karena induk organisasi Paskibraka sendiri itu baru ada di Kota Bandung. Sedangkan kalau di kota-kota lain cuman ada Paskibrakanya saja. Betul. Gimana Teh tadi? Jadi kalau kegiatan AFH ini ya, kegiatannya itu kita kirim ada jadwal namanya rundown. Di rundown itu dari pertama bangun tidur harus sholat tahajud dulu, terus dilanjut sholat subuh. Udah sholat subuh langsung olahraga pagi. Nah udah olahraga pagi, lanjut kegiatan pribadi kayak mandi, bersih-bersih rumah dan lain-lain. Lanjut lagi, abis itu sekolah. Nah belajar kan dari rumah juga belajarnya. Oh iya, masih daring. Daring gitu. Dicek juga daring. Betul, dicek juga. Jadi ya bentuk laporannya di foto aja seperti itu, dan itu dilakukan selama seminggu full sampai nanti Desember ketika ada asrama yang kita ketemu offline gitu. Oh, gitu. Jadi dilakukannya nanti. Maksudnya selama pas latihan di sini dengan daring di rumah itu efektif yang di mana sih Teh sebetulnya? Kalau untuk efektif sendiri sih lebih efektif kita tatap muka langsung ya Mas ya. Karena kalau melalui daring kadang yang pertama gangguan sinyal. Yang kedua belum anaknya susah dihubungi. Nah kalau latihan langsung kan enak kita langsung ketemu, dia ngelakukan kesalahan langsung kita evaluasi. Kalau AFA itu udah mulai dari kapan sih? Dari bulan Juli udah dimulai Juli. gitu. Sampai sekarang? Sampai hari ini masih nanti Dan sampai masih 6 berlanjut sampai bulan Desember. Ya, nah kan jumlahnya itu yang bertugas itu 8 orang ya. Betul. Nah ikut AFA ini total dari hasil seleksi 100 atau cuma yang 8 orang itu sih? beda. Jadi di Kota Bandung itu ada dua, ada Paskibra, ada Paskibra Kota ada Paskibra, ada Paskibraka, betul. Nah, yang melakukan ini adalah Paskibra Kota Bandung semuanya termasuk yang Paskibraka juga melakukan AFH gitu. AFH. Ya. Nah, untuk Kang yang khusus untuk Paskibraka ini maksudnya tapi nggak ada Kegiatan asrama sama sekali AFH-nya. kita Iya, ketemu siap. gitu nggak ada. Tidak ada, Nggak nggak ada, Mas. Jadi cuma pulang pergi aja. Pulang pergi langsung pulang pergi betul. Nah, Karena mengingat juga pandemi ini ya belum berakhir, jadi melakukan pulang pergi antisipasinya. kalau pulang daring itu marah-marahnya gimana sih? Nah, sebenarnya salah ya Paskibra marah-marah itu salah. Jangan ada marah-marah. Mendidiknya secara Lebih kan biasanya tegas, kalau tegas kita ya. Kita mah kita- tegas. Ah, iya. Kalau saya dari gitu lewat saya gitu, wah dasar kamu Tatap muka sih Mas, jadi melalui Iya. Google Meeting Iya, kita Google bisa Meeting. ada lagi Iya. Google Meeting itu sejak jamnya harinya di hari Jumat dari jam 13.00 sampai jam 15.00. Jadi tatap mukanya melalui Google Form gitu. Gitu. Seperti itu. Di evaluasinya. yang terakhir nih ya, sebenarnya ada ini nggak sih rasa maksudnya? Wah, yang tahun ini tuh lebih enak misalnya karena AFA atau ini ya. Kalau kita kan dulu digembleng ya, asrama Iya, betul. berapa sebulan atau 2 minggu kan seminggu asrama gitu. Ada rasa itu nggak sih? Nah, cara nanemin ke anak didik sekarang bahwa ini tuh lebih berat sebetulnya. Masa itu lebih berat tuh gimana sih sebagai seorang instruktur ngasih nanemin rasa nasionalismenya lebih gitu karena masanya sulit juga kan. Izin menjawab Mas sebelumnya, jadi kami sih sebenarnya sebagai senior lebih kesulitan ya Mas untuk mengecek anak-anak sendiri karena melalui daring. Tapi mungkin anak-anak lebih enak tidak ketemu kami secara langsung. Iya. Jadi deg-degannya tidak secara, aduh saya ketemu instruktur, aduh saya ketemu pelatih, jadi tidak terlalu deg-degan, jadi lebih enjoy. Kalau misalnya lewat Google, udah saya nggak akan ikutan biarin aja nanti. Nah, cara menumbuhkan rasa sikap nasionalismenya mungkin dari kita kasih materinya Mas. Jadi di rounder itu ada materi LKKP namanya, latihan kepemimpinan keperintis pemuda, seperti itu Mas. Ya, jadi dari materi itu kita juga ngajarin seorang Paskibra tuh harus punya sikap seperti ini gitu. Walaupun memang aplikasinya kita belum lihat ya seperti apa, tapi kita udah ngasih materinya kayak Tapi gitu. dari waktu yang ketemu tatap muka di sini itu bisa dimasukin juga nggak materi-materi itu? Iya. Dimasukin Mas. Justru itu kesempatannya. Betul. Walaupun waktunya kalau tatap muka di sini berapa lama sih Teh kalau latihan di sini? Dari pagi atau pagi Dari sampai pagi, sore. Mas, sampai Ya, sore. dari jam 7 Bahkan sampai sampai jam malam. 5. Ah, iya. Oh gitu. Siap. Nah sementara kalau belajar daring di sekolahnya gimana mereka? Untuk daring di sekolahnya itu ada surat dispensasi turun dari Dispora. Oh itu baru Di Dispora disebar ke sekolah-sekolah. Oh ya. Jadi jelas ya Bapak ya. Jadi banyak yang nanya juga nih ya dari iya. Rocky dan
jangan lupa. Jadi mereka nanya gimana sih kalau latihan paskibraka di masa pandemi, terus instrukturnya marah-marah juga nggak katanya gitu? Enggak sih, Tanya gitu. kita mah sayang sih. Cuma kita agak lebih tegas begitu. Tegas kalau nggak marah juga, maksudnya kita kan tegas paskibra terkenal gitu. Ya itulah ciri khasnya, tapi dengan tidak memakai fisik dan lain-lain ya. Terima kasih untuk Teteh. Iya, terima kasih Untuk banyak Akang. juga. Semoga sukses Amin, nanti amin, dalam amin. pengukuhannya sampai dengan hari H dan tetap sehat, stay safe dan Amin, amin. paspornya ya. Siap. Oke, masih di Posbar. Abis ini kita bakalan wawancara dengan anak paskibra ya, yang 8 orang, mungkin perwakilan. Tetap di Posbar, podcastnya para pembaris legendaris. Masih di Posbar, podcastnya para pembaris legendaris. Oke, guys, para buffers dan lovers semua, hari ini Rocky udah spesial barengan sama salah seorang anggota Paskibraka Kota Bandung 2020 ya, namanya adalah Raden Abdullah Arya Kusmajati. Oke, Akang ini, saya panggilnya Akang aja ya, santai aja. Akang ini sekolah di mana, Kang? Di kelas berapa? Siap Boleh di diperkenalkan? SMK Negeri 2 Kota Bandung. SMK Negeri 2 Kota Bandung. Kelas 11. Kelas 11, oke. Nah, boleh dong cerita pertamanya ikut seleksi sampai sekarang terpilih dari 100 orang sampai ke 8 orang. Siap. Gimana? Waktu pertama kali itu sekitar bulan Februari. Nah di situ tuh pemanggilan, langsung kita semangat banget untuk ikut seleksi itu. Dan sampai di seleksi itu tuh langsung tiba-tiba kayak excited. Apa sih yang melatar belakangi passionnya? Wah ini tuh gue banget gitu. Paskibra tuh pengen banget nih, gue banget gitu. Gimana? Karena Paskibra itu mengajarkan untuk kayak disiplin, kayak tanggung jawabnya besar juga ya kalau jadi Paskibra. Jadi kayak kelihatan kalau anak Paskibra itu kayak kelihatan gagah-gagah, kayak pada punya mental yang kuat gitu. Dan jadi memotivasi untuk jadi ikutan Paskibra Situ ya. Di situ. Jadi kelihatan banget deh kalau anak paskibra yang baru tuh ya, jawabannya kalau saya lihat tuh siap ya. Kelihatan banget lah, jadi masih fresh ya. Nggak kayak kita udah lama di paskibra ya udah kesannya begini, tapi kalau ini anak paskibra tuh lain ya kayak gini ya. Kayak nah tadi boleh tanya lagi kalau seandainya wah ada lagi nih, oke justru ya, oke satu mic berdua ya. Oke. Nanti akan lanjut ke sana ya, masih ke Raden. Pas pada saat pemilihan dari 100 ke 800 gimana ceritanya? Bahwa oh kamu tugas nih tahun ini di masa pandemi. Ya waktu itu terakhir itu tes wawancara yang seleksi ketiga, tes wawancara. Nah, saya masuk 20 besar di situ. Terus sudah Itu bulan apa itu? Itu bulan Itu udah pandemi itu. belum. Oh, belum. Sebelum. Itu di SMP 38. Di SMP 38 itu tes wawancara. Dan di situ dipilih 20 besar. Nah di 20 besar itu dipilihnya dari Instagram. Ada Ya kayak idol ya. Ya, saya masuk ke 20 besar. Nah, dan 20 besar itu diseleksi lagi untuk ke Jawa Barat. Nah, di situ saya masuk juga ke 4 besar di Jawa Barat. Jawa Barat itu. Tapi karena lagi pandemi ini, jadi saya nggak ikut ke Jawa Barat. Jadi langsung ikut ke Kota Bandung. Jadi otomatis ikut ke Kota Bandung. Oh ya. Nah sekarang Teteh deh dipegang. Oke, sekarang Teteh ini tolong dong perkenalkan diri, dari mana, sekolah mana. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aula Citanggita, satuan SMKN 3 Bandung. SMK 3 Bandung. Siap, ya. Oke, di mana sih SMK 3 Bandung? Siap di Jalan Solontongan nomor 10. Solontongan. Oh iya, itu ada kalau Solontongan tuh dalam kelilingan sebelah situ ada Goyobot, enak banget. Benar ya? Siap ya. Kita ceritain dong pertamanya ikut seleksi bulan apa, gimana dan kenapa ikut gitu? Apa di SMP hanya ikut Paskibra juga atau enggak atau gimana? Ya, pertamanya saya di SMK masuk eskul Paskibra. Lalu kan Paskibra itu di bawah naungan Paskibra Kota Bandung. Nah, otomatis saya masuk juga ke Paskibra Kota Bandung. Dari bulan apa seleksi? Februari. Mulai dari bulan Februari seleksi, ada 3 tahap seleksi. Yang pertama seleksi PBB di SMA 8 siap ya sama postur tubuh. Langsung yang kedua Samapta di Gor Pajajaran. Nah, yang ketiganya seleksi pengetahuan. Oke, kalau gue nanyanya di luar otot tubuh ya, ada yang cilok nggak sih selama ini? Nanyanya kan kalau yang biasa-biasa magang nggak pasti itu biasa. Iya. Ada yang cilok nggak sih kali ini?
Sepeda. Pakai kiri kalau lihat ya instruktur katanya ada. Dan itu kan intermezzo aja ya, maksudnya bumbu-bumbu aja gitu. Tapi di balik itu gimana sih persahabatan kalian? Apa karena beda sekolah? Oh, lu mau sekolahnya di sini, gue mau enggak atau gimana? Jadi Siap. kita tuh kayak sangat kayak udah deket walaupun baru kenal tapi tiba-tiba kayak udah temenan lama aja gitu. Walaupun nggak asrama ya. Walaupun nggak asrama. Kayak kenal kayak keluarga aja walaupun ya. Terus kesulitannya nih, kalau tadi kan saya udah nanya kesulitan dari mulai Kang Iki sebagai ketua, terus juga dari instruktur. Nah dari pesertanya sendiri kesulitannya tuh apa sih selama masa pandemi ini latihan paskibraka apa sih yang Kesulitannya karena kan PBB itu kayak butuh kayak napas. Kalau pakai masker itu kayak pengap, jadi pengap. Terus pakai face shield itu kayak kadang mata tuh jadi buram. Iya. Kesulitannya mungkin itu aja. Siap, Tapi ya. kalau dari stamina dan lain-lain enggak? Siap tidak? Ya. Nah, tadi juga ada yang namanya asrama from home ya. Siap. Asrama from home. Dikasih kuota nggak? Siap. Siap kita sendiri. Sendiri. Jadi usul aja mungkin nanti diklaim atau gimana ya. Oke, terima kasih waktunya. Semoga sukses. Ini belum pengukuhan ya? Siap. Belum. Nah, bentar lagi pengukuhan dan itu adalah salah satu esensi terbesar dari seorang paskibraka ya. Terima kasih waktunya. Sukses pengibarannya nanti hari Senin. Siap, ya. Pas hari Senin pas tanggal 17 ya. Sukses. Terima kasih. Oke. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol sama mereka dan tetap pantengin di channelnya podcastnya Para Pembaris. Doain mereka untuk seluruh paskibraka. Oh ya, satu lagi lupa. Ada pesan-pesan nggak sih buat satu anak paskibraka se-Indonesia yang bertugas dan juga anak paskibraka yang ada di rumah yang belum bisa berkegiatan. Ada pesan-pesan nggak terakhir ya? Untuk anak-anak calon anggota paskibraka yang bertugas Ya. nanti tanggal 17 Agustus tetap semangat, Jaga fokus, kesehatan. jaga kesehatan, jaga stamina juga. Untuk yang di rumah ini kan nggak bisa ekskul, nggak bisa sekolah nih. Ada pesan-pesan nggak dari Untuk Aden yang deh? lainnya Untuk di rumah tetap semangat juga, tetap belajar dengan baik di rumah. Terus kalau yang mau ikutan paskibraka di rumah tinggal pantengin aja IG-nya ya, IG Instagram PPI Kota Bandung. Boleh. Tinggal lihat aja IG Raden deh boleh. Siap. Nah, nanti ya. Instagram saya Arya Kusumajati _ IG saya Aulia CTRA _ Oke ya, nanti boleh di add, follow IG-nya ya. Terima kasih. Kita balik lagi nanti kita muter-muter untuk tahu situasi di Balai Kota Bandung. So jangan lupa tetap di Postbar podcastnya Perbalis lagi.